Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kong mau ngomong apa. Yang jelas ini masih berhubungan dengan mencari sebuah solusi jilid 1 ya. Sekarang mencari solusi jilid 2-nya. Sebentar. Pusing kong. Jadi begini ya. Ini persoalan yang kong hadapi ini berpuluh-puluh tahun ini pelik banget. Sangat complicated, sangat kompleks banget. Ya. Salah satunya engkong kenapa membutuhkan ahli ruqyah. Kenapa? Engkong kekeh tetap ingin memutus sebuah perjanjian iblis leluhur engkong dari beberapa generasi di atasnya engkong. Wah, udah tahu udah berapa generasi dari engkong. Leluhur engkong pernah melakukan suatu mati. Ya udahlah, engkong tahu persis leluhur engkong pernah melakukan suatu perjanjian dengan iblis atau jin atau apalah itu namanya ya, dalam bentuk kemakmuran atau pesugihan. Nah, engkong putus itu. Engkong udah beberapa kali mencoba dengan cara dulu engkong minta tolong ahli ruqyah. Engkong dulu kebetulan aktif di salah satu majelis dakwah di daerah Cibubur. Engkong mencoba minta tolong beberapa ustadz untuk memutus perjanjian itu, namun ternyata belum rezeki engkong, mungkin ya belum berhasil. Udah coba di ruqyah, bahkan kerisnya itu jadi bentuk pusakanya keris, dilarung ke laut. Bukan hanya di ruqyah tapi dilarung ke laut. Tau-taunya tengah malamnya itu keris balik lagi, dan ini fakta. Artinya gagal kan. Sampai akhirnya kerisnya engkong hibahkan kepada orang. Engkong buat sayembara di Facebook, dan ada seseorang yang merasa menyanggupi mengurusnya. Engkong serahkan. Ternyata dalam beberapa bulan kemudian, setelah orang itu menerima keris itu, meninggal dengan secara misterius. Itu langsung diberitahukan saya oleh istrinya. Nah, sampai detik ini engkong tahu persis ini bukan sugesti, ini bukan khayalan engkong, ini bukan halusinasi engkong. Nah, bukan apapun yang tadi engkong sebutkan. Itu jinnya masih terus mengikuti keluarga kita dan belum terputus. Sedangkan perjanjian itu dulunya leluhur engkong itu diturunkannya wajib harus ke keturunan perempuan, dan yang terakhir ini yang harus mengurusnya ibunya engkong. Tapi ibunya engkong nggak mau dan nggak bisa, bukan nggak mau aja, tapi nggak bisa dia ngurusnya. Engkong ingin putus perjanjian itu, tapi nggak bisa, dan karena si setannya atau jin atau iblisnya itu nggak diurus, merusak semua, termasuk menguasai. Engkong yakin ini bukan halusinasi, dan ini karena kejadian ya, menguasai engkong. Dan kenapa? Hubungannya sama engkong apa? Ya. Setiap siapapun yang berbuat salah, yang selalu disalahkan tuh engkong. Orang lain yang melakukan kesalahan, engkong yang selalu diserang. Bukan hanya itu, masa depan engkong semua dihancurin sama ibu saya, sama ibu engkong. Demi Allah, ini memang bukan murni kesadaran ibu engkong ya. Insya Allah
bukan. Tapi ini efek dari itu semua. Itu harus diputus perjanjian. Engkau udah coba lakukan sendiri juga, tapi nggak bisa-bisa. Ini bukannya hayalan, ini fakta. Ya, ini fakta. Kau ambil contoh satu. Engkau dulu udah lumayan maju. Engkau pernah usaha jualan charger HP untuk motor secara online. Udah lumayan ramai, dihancurkan oleh ibu engkau. Alasannya apa? Cara menghancurkan, modal engkau dipinjam oleh adik engkau melalui ibu engkau. Ibu engkau ngebujuk-bujuk, akhirnya modal engkau pinjamkan yang katanya 1 minggu lagi diganti, ternyata sampai detik ini nggak diganti. Hancurlah usaha engkau. Yang engkau coba bangkit lagi, engkau coba jualan martabak mini. Rame, bagus, saksi banyak. Di waktu saya engkau masih tinggal di Cibubur, banyak saksi, rame, bagus. Dan akhirnya engkau pindah ke Nanggewer, juga rame, bagus. Lumayan lah gak rame ya, tapi bagus. Terus engkau rencana buka cabang, engkau nekat, engkau coba pinjem ke yang katanya koperasi, pinjam modal untuk buka cabang. Rencana engkau udah matang buka cabang, ntar berisik motor. Tapi faktanya sama ibu engkau ditahan. Gak usah buka cabang, banyakin aja bahan bakunya. Engkau udah bilang, ngapain dibanyakin bahan bakunya, nanti basi, nanti rusak. Tapi ibu engkau ngotot. Udah engkau turut, hancur akhirnya. Akhirnya apa? Engkau gak bisa mengembalikan pinjaman engkau. Ini hanya contoh ya. Yang ketiga, rumah engkau yang di Nanggewer itu diambil alih sama ibu engkau, dijual. Engkau serba salah dong. Kalau engkau tuntut kedua ibu engkau, kau nggak dituntut ya begini, hancur, serba salah kan. Tapi engkau tetap tidak akan tuntut, itu ibu engkau. Kau nggak punya rumah akhirnya. Kemana uangnya? Hasil jual rumah engkau tuh dipakai tuh, demi Allah dipakai tuh buat ngerenovasi rumahnya abang engkau. Gila kan? Yang terakhir, baru beberapa hari yang lalu, karena engkau udah gak punya apa-apa, akhirnya engkau coba giatin channel YouTube engkau ini. Karena engkau udah ngedarap, engkau cari kerja aja udah susah banget. Selalu jawabannya apa? Enggak, di umur, mentok di umur. Umur engkau udah 53 tahun. Ya. Nggak ada yang mau nerima karyawan atau pegawai yang udah umur kayak engkau. Nah, akhirnya engkau coba terus paksakan untuk geluti konten YouTube ini, channel YouTube engkau ini. Faktanya beberapa hari yang lalu, masa modal engkau satu-satunya HP ini disuruh jual? Lah, kalau dijual terus engkau gimana meneruskan YouTube engkau, kontennya? Ribut, engkau ada bukti video di CCTV, engkau kan pasang CCTV, ada bukti, engkau nggak ngarang-ngarang. Terus dihancurkan. Nah, di sini nyambung ke jilid 1 ya. Engkau tidak sedang mencari kambing hitam, engkau tidak sedang mendendam sama keluarga engkau, sama ibu engkau, bukan. Justru ingin menyelesaikan masalahnya. Poinnya adalah harus diputus itu perjanjian leluhur engkau dulu dengan iblis. Karena apa? Itu diturunkan
itu terus generasi ke generasi diturunkan terus ke perempuan ke generasi perempuan. Engkau udah banyak itu beberapa konten engkau teriak minta tolong sama ahli-ahli rukiah tapi nggak ditangkepin semua. Bahkan engkau beberapa kali WA ke beberapa ahli rukiah, tolong diputus, ini udah berlaku puluhan tahun. Mudah-mudahan dengan diputus perjanjian itu engkau sama mereka sama beliau terutama akan adem ayem ya, nggak ada keributan kayak gini. Dengan kata lain, engkau juga ingin menyelamatkan ibu engkau, tidak terus menerus melakukan penzoliman terhadap diri engkau, terhadap anak-anak engkau. Selama ini beliau mungkin nggak sadar ya, selalu tiap detik tiap menit melakukan penzoliman terhadap engkau, terhadap anak-anak engkau. Justru karena engkau kasihan sama beliau, ingin engkau putus perjanjian itu biar beliau insya Allah kembali jadi sadar, tidak lagi dikuasai oleh iblis itu, oleh jin itu. Tapi selama ini engkau belum dapatkan. Engkau coba kesana kesini, terakhir engkau temuin ustadz yang sekitaran sini nih, yang katanya ahli rukiah segala macam. Engkau malah disepelein, malah diketawain, malah direndahin. Beliau ngelihat engkau justru kayak ngelihat binatang yang sangat menjijikkan, merendahkan banget, natap dari bawah ke atas, natap dari kaki ke kepala begitu terus. Pantas nggak seorang ustadz kayak gitu? Engkau datang ke dia tujuannya minta tolong dibantu selesaikan permasalahan engkau ini, bukan untuk yang lain. Engkau menceritakan persoalan ini tentang penzolimannya beliau, malah dia nggak mau dengerin. Loh, kalau engkau nggak ceritain, bagaimana dia tahu persoalannya? Engkau cerita tentang keris itu, malah dia bilang itu katanya atau nyata nyaksin sendiri. Udah engkau bilang nyaksin sendiri, orang engkau ikut yang ngerukiah itu keris, engkau yang ikut ngelarung itu keris. Jadi engkau dibilang seakan-akan dia tuh seuzon sama engkau tuh halu, cuma katanya. Di keluarga besar engkau, cuma engkau yang berani berusaha terus memutus itu keris, memutus itu perjanjian. Kayak gitu teman-teman. Sampai detik ini engkau belum mendapatkan siapa manusianya yang ikhlas ridho lillahi ta'ala, ingin ngebantu semua karena Allah. Ngebantu dalam hal apa? Mau putusin tolong perjanjian itu, perjanjian laknat seperti itu. Engkau yakin kalau itu terputus, beliau akan kembali sadar? Mungkin beliau itu sudah dikuasai oleh sosok tak kasat mata yang akhirnya beliau begitu bahagia banget kalau selalu melakukan zolim terhadap engkau, terhadap anak-anak engkau. Tiap detik, tiap menit, puluhan tahun loh terhadap engkau, belasan tahun terhadap anak-anak engkau. Ngapain? Pernah lagi ngonten, aduh. Ya kan? Ada aja diganggu. Engkau stres engkau. Bagaimana bisa si ustadz itu memberikan solusi kalau engkau justru nggak boleh menceritakan, kalau dia sendiri nggak mau mendengarkan
persoalannya seperti apa, dia nggak mau dengerin. Terus mau pakai bahasa apa, bahasa kode, bahasa sinyal, bahasa morse, atau bahasa batin. Ibarat manusia ngomong majin pakai bahasa batin, kan lucu. Bisa-bisanya dia juga ngomong katanya, ini kan udah suzon orang itu. Ucapan engkong, yang engkong utarain katanya beda sama Korin yang engkong katanya. Lucu. Ini sepengetahuan engkong ya, Korin orang yang masih hidup tidak bisa diajak komunikasi oleh orang lain. Kecuali orang itu udah mati, mungkin Korinnya bisa diajak komunikasi. Dan Korin itu tetap jin. Jin itu tetap aja adalah sosok pembohong besar. Ada satu istilah ya, orang yang paling buruk kelakuannya itu adalah jin yang paling baik katanya. Kebayang dong, orang yang kelakuannya paling buruk adalah jin yang paling baik. Artinya apa? Memang dasarnya jin itu sifatnya merusak manusia. Jadi gak ada jin yang baik. Nah kok dia lebih percaya sama si Korin. Yang engkong heran lagi, kok dia katanya komunikasi sama Korinnya engkong. Lah engkong masih hidup loh. Lucu. Enggak, sepengetahuan engkong, enggak ada satu manusia pun yang bisa bicara dengan Korin manusia yang masih hidup. Kalau dia bicara sama kodamnya orang itu, kalau orang itu punya kodam, iya mungkin, tapi kalau Korin gak akan bisa. Kecuali orang itu udah mati, engkong udah mati, mungkin dia bisa berkomunikasi dengan Korinnya engkong, jin Korinnya engkong. Engkong tahu seperti itu. Dan di tubuh kita cuma ada satu jin, jin Korin. Tapi dia bilang banyak jin di tubuh kita, di dada kiri, dada kanan, di kepala kita banyak jin. Gila saya bilang. Ya engkau anggap gila. Jin yang ada di tubuh kita cuma ada jin Korin. Kalau ada pun jin kodam, itu jin yang dari luar dimasukkan ke tubuh. Nah engkau gak pernah belajar begitu. Enggak. Justru engkau paling benci sama jin. Jujur aja, engkau benci sama jin, gak suka. Karena pada dasar jin itu perusak manusia. Satu-satunya jin yang baik, khususnya jin Korin, cuma Korinnya Rasulullah. Ya, sehebat-hebatnya orang ibadah, nggak ada yang mampu mengajak kebaikan Korin, jin Korin yang ada di tubuhnya, kecuali jinnya Rasulullah. Dia tunduk takluk sama Rasulullah. Jin Korin itu makanya masuk Islam, jadi muslim itu jin Korinnya Rasul. Jin Korin di manusia lain, sehebat-hebatnya manusia itu ibadah, dia tidak akan bisa mengajak jin Korinnya untuk juga berbuat baik. Keyakinan engkau kayak gitu. Dan hadisnya ada, cuma engkau lupa ya, Syahid. Engkau bingung lah, pusing engkau. Untuk teman-teman yang nonton, tolong dibantu di-share video engkau yang judulnya Mencari Sebuah Solusi Jilid 1 dan yang sekarang Mencari Sebuah Solusi Jilid 2. Tolong di-share sebanyak-banyak ya. Siapa tahu ada ustadz-ustadz yang nonton video engkau ini, yang jilid 1 dan yang sekarang jilid 2 ya, akhirnya beliau karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, mau menolong engkau, menolong keluarga engkau untuk memutus perjanjian itu, perjanjian laknat seperti itu ya. Engkau juga ingin banget damai keluarga ini, ingin banget damai. Engkau juga ingin ibu engkau nggak terus terjerumus ya, karena ibu engkau begitu bahagia
bahagia, demi Allah engkong begitu bahagia melakukan zolim terhadap engkong, terhadap anak engkong. Ingin bukti, silahkan kesini, engkong kasih videonya di CCTV-nya ya. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik selalu melakukan zolim terhadap engkong. Kalau ada orang yang gak percaya dengan bukti CCTV, terusnya mau percaya dengan apa? Satu-satunya bukti konkret, bukti yang akurat, video CCTV yang belum diedit, ya kan? Engkong punya, silakan datang deh ke sini, engkong tunjukin. Engkong dikira ngarang atau dikira berbuat melakukan gibah atau dianggap engkong menjelek-jelekan orang tua sendiri, keluarga sendiri, enggak. Engkong punya buktinya kok. Jadi ini bukannya sedang menjelek-jelekan, bukan. Ini bukan gibah. Engkong sedang mencari solusi untuk menyelamatkan beliau juga, supaya beliau sadar lagi, tidak terus bahagia banget, bangga banget melakukan zolim terhadap siapapun, terhadap engkong, terhadap anak engkong, kayak gitu. Engkong pengen banget memutus perjanjian laknatnya leluhur engkong terhadap iblis atau jin itu. Udah ada beberapa video juga kerisnya ya, video kerisnya itu engkong upload di YouTube kok. Dan ada juga video pengakuan ibu engkong langsung yang membanggakan itu keris ya, kayak gitu deh. Thumbnailnya tuh kerisnya, gambar kerisnya, silahkan cari sendiri, di upload video ya, bukan di live streaming, cari aja ada. Jadi sekali lagi teman-teman, itu aja, engkong udah putus asa, udah bingung, engkong mau cari solusi kemana. Selama ini engkong belum dapatkan, ke siapanya belum dapat nih. Yang terakhir aja ustadznya kayak begitu kelakuannya, belum pantas dia menjabat sebagai predikat ustadz. Kalau kayak gitu kelakuan, sikap meremehkan orang, nyepelein orang. Orang butuh solusi ya, orang itu harus menceritakan persoalannya apa. Malah dia nggak mau denger, terus malah cengengesan lah. Terusnya bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi terhadap engkong selama ini, kayak gitu loh. Kalau nggak engkong ceritain, malah suruh membahas topik yang lain lah. Kok malah suruh ngebahas topik yang lain? Engkong menceritain itu karena permasalahannya adalah itu. Nggak mungkin permasalahan yang engkong A, engkong ngebahasnya permasalahan yang B atau yang U, yang Z, kan nggak mungkin. Ya kalau permasalahannya A, ya A dong yang engkong harus ceritain, bukan yang Z. Permasalahan yang Z engkong ceritain, kan lucu. Engkong menceritakan kronologinya permasalahan A, malah suruh bahas yang lain, kan lucu. Nggak tahu deh, pokoknya teman-teman itu aja dah. Engkong udah pusing, engkong minta tolong banget. Video jilid 1 engkong mencari sebuah solusi jilid 1, dan yang ini mencari sebuah solusi jilid 2. Tolong di share sebanyak-banyak ya teman-teman ya. Tujuan apa? Siapa tahu ada alih-alih ruqyah atau apa yang lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala mau nolong engkong, mau nyelamatin, memutus perjanjian itu. Itu aja deh. Yang engkong sedang tidak halu, engkong sedang tidak apa-apa, engkong punya bukti semua kok. Di YouTube juga ada beberapa video yang udah engkong upload kok ya. Itu aja, pusing engkong udah, nggak pernah bisa tidur engkong. Tadi udah engkong ceritain persoalan salah satunya itu ya. Yang terakhir, modal engkong satu-satunya HP ini, mengharapkan mendapatkan 1 sen 2 sen dari YouTube aja, HP-nya disuruh jual. Nah terus engkong mau usaha apa lagi? Cari kerja, engkong udah berusaha terus, susah. Udah seumur engkong nggak ada yang menerima pekerjaan. Itu aja, udah pusing engkong udah ya, gitu aja. Makasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.